Shalom Extra People, apa kabar? Saya berdoa dan saya tetap percaya dimanapun kita berada, kita tetap dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman, pernah nggak dalam satu momen kehidupan kita tuh bingung dalam mengambil keputusan? Dari begitu banyak pilihan, kita mengalami kebingungan. Gimana caranya? Apa yang harus saya pilih? Nah, terus kita menganggap bahwa diri kita, labil nih, saya labil nih. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan belajar gimana cara jadi anak-anak muda yang nggak labil atau bisa dibilangnya anti labil. Kita bisa punya pendirian yang tetap, yang kuat, dan kita punya integritas yang kuat dalam Tuhan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa untuk mempelajari hal-hal mengenai anak muda, tokoh-tokoh muda dalam Alkitab. Dan kami percaya Roh Kudus yang mampukan kami untuk menangkap, untuk mempelajari hal-hal yang baru yang Tuhan mau bukakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mengikuti sesi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, saya mau membahas penyebab labil dalam hidup anak muda. Ada paling tidak 3 hal yang saya temukan begitu saya googling penyebab labil untuk kita nih anak-anak muda. Yang pertama, ada senioritas, baik dalam studi atau dalam pekerjaan yang mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Kadang-kadang kita jadi nggak pede untuk ngambil keputusan karena ada hal-hal misalnya menyangkut senioritas, kita jadi nggak pede. Dan yang kedua, kita nggak pede untuk mengambil keputusan karena ada resikonya. Kita nggak berani ambil resiko dalam memutuskan sesuatu. Yang ketiga, kita sering melihat hal yang negatif dari sebuah permasalahan. Itu yang membuat kita juga nggak bisa mengambil keputusan. Kita nggak bisa milih dengan jernih karena kita melihat sesuatu dari sisi negatif. Nah, saat ini kita mau mempelajari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Daniel. Nah, kita akan belajar mengenai anti labil, gimana, apa saja yang Daniel lakukan. Kita mau mempelajari dari pribadi ini. Yang pertama, kita akan baca dulu dari Daniel 1 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Jadi saat ini Daniel integritasnya diuji dengan mendapatkan tekanan dari pihak istana, Raja Nebukadnezar, raja yang berkuasa saat itu, untuk memakan makanan yang sudah dipersiapkan oleh pihak dari pegawai istana. Dan makanan-makanan tersebut adalah makanan yang tidak halal bagi orang Yahudi. Jadi Daniel itu adalah anak muda Yahudi dan mereka harus memakan makanan yang halal untuk mereka. Dan saat itu Daniel harus makan makanan yang dipersiapkan oleh pegawai istana. Dan ini membuat ada tekanan dalam kehidupan Daniel bahwa kalau misalnya dia tidak mau makan makanan yang disediakan oleh pihak istana, maka bisa jadi jabatannya Daniel atau bisa jadi Daniel juga akan dihukum oleh raja. Namun kita lihat apa yang Daniel lakukan. Di ayat 12, Daniel bilang ini, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Jadi Daniel secara berani dia menantang bahwa dia harus makan makanan yang halal untuk dia, untuk orang-orang Yahudi. Dan Daniel menunjukkan integritasnya. Daniel menunjukkan bahwa saya harus makan makanan yang betul-betul halal untuk saya. Tidak peduli misalnya resiko apapun yang saya hadapi, saya terus maju. Saya makan. Dan akhirnya setelah lewat 10 hari, terbukti bahwa Daniel dan juga ada beberapa orang Yahudi, teman-teman Daniel,
bukannya tambah kurus, bukannya tambah lemes. Mereka tetap terus menjadi anak-anak muda yang terus semangat terus dalam menjalani pekerjaannya. Dan itu membuktikan bahwa integritas Daniel itu betul-betul teruji dan dia bisa terus berintegritas dalam Tuhan. Yang kedua, di Daniel 6 kita mungkin udah sering dengar cerita ini bahwa Daniel harus menyembah raja. Waktu itu adalah Raja Darius yang mengatakan bahwa semua orang harus menyembah raja, dan Daniel difitnah bahwa dia tidak mau menyembah raja, dan akhirnya ada resiko bahwa Daniel bisa dihukum dan dimasukkan ke kandang singa. Dan itu yang terjadi, bahwa saat itu Daniel akhirnya harus berhadapan dengan hukuman bahwa dia harus dimasukin ke kandang singa. Karena apa? Karena dia tidak mau menyembah raja. Dia hanya mau menyembah Tuhan. Dan kita lihat buktinya bahwa Daniel tidak disentuh sedikit pun oleh singa. Apakah singanya gak lapar? Apakah singanya main-mainan? Bukan. Di Daniel 6 ayat ke-25 jelas bahwa singa-singa tersebut adalah singa-singa yang betul-betul buas. Dan mereka menerkam semua yang masuk ke dalam kandang singa itu. Tetapi integritas Daniel, Daniel menunjukkan bahwa dia tidak labil, dia anti labil, dia terus berkarakter yang kuat, dan itu yang membuat Tuhan meluputkan dia dari bahaya. Karakter, integritasnya, itu yang membuat Tuhan meluputkan dia dari bahaya. Dan itulah yang kita pelajari dari Daniel, bahwa integritas dia membuat dia menjadi anak-anak muda yang gak labil, yang anti labil. Nah, apa yang harus kita lakukan aplikasinya dalam hidup kita? Yang pertama, di Daniel 1 ayat 4, nanti bisa baca sendiri di rumah, bahwa Daniel punya good karakter yang baik. Daniel bisa masuk di dalam istana, dia bisa bekerja di istana karena dia punya perawakan yang baik, dia punya pengetahuan banyak, pengertian ilmu, orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Itu yang membuat Daniel bisa terus bekerja dalam istana raja. Poin yang kedua, untuk mendapatkan good character, Daniel juga mempunyai excellent spirit. Di Daniel 6 ayat 4 disebutkan bahwa maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi sangat jelas, Daniel memiliki excellent spirit, roh yang luar biasa. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa mempunyai roh yang luar biasa? Daniel 6 ayat 11 pelajarannya. Ini yang terakhir adalah, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, yang seperti biasa dilakukannya. Berarti hal-hal yang Daniel lakukan itu biasa dilakukan. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita DBR, kita memuji Tuhan, berdoa, itu hal yang biasa kita lakukan. Seperti biasa, hal yang secara rutin kita lakukan. Itulah yang menyebabkan kita semua bisa mempunyai excellent spirit. Dan dari excellent spirit itu, semangat yang luar biasa yang dari dalam, itu yang terpancar keluar, yaitu kita memiliki good character. Dan itulah yang membuat banyak orang diberkati lewat hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang kami terima hari ini lewat Daniel. Kami percaya kami menjadi anak-anak muda yang anti labil, menjadi anak-anak muda yang terus semangat, memiliki roh yang luar biasa untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjalankan firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, Extra People, ingat ya untuk like, subscribe, dan share MCC BSD YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, nama aku Steph dan di sini aku akan bersaksi tentang kelabilan yang aku alami. Jadi
Tahun 2017, waktu aku berumur 12 tahun, aku diberikan 2 pilihan yang bisa dibilang lumayan susah. Yang pertama itu pilihannya adalah tetap tinggal dengan papaku yang bisa dibilang tidak beragama dan tidak hidup dalam Tuhan, tetapi hidupku itu berkecukupan dan aku mendapatkan pendidikan yang baik dan fasilitas yang aku butuhkan itu semua terlengkapi. Atau pulang ke Indonesia dan tinggal bersama keluarga yang hidup dalam Tuhan, harmonis, dan memenuhi rasa kosong gitu di hati yang aku rasakan waktu aku umur 12 tahun. Dan saat itu aku sangat labil karena aku tidak bisa memilih. Aku harus tinggal sama papaku atau aku harus tinggal sama omaku. Dan papaku dan omaku ini tidak bisa dibilang tidak berhubungan baik karena sejak dulu itu selalu mempertahankan papa aku nggak mau aku tinggal sama nenek aku nggak mau aku tinggal sama papa aku. Tapi di situ aku memilih pilihan untuk pulang ke Indonesia walaupun pilihannya itu bisa dibilang sangat susah karena waktu aku umur 12 tahun aku mengalami sidang selama 1 tahun dan selama persidangan demi persidangan itu aku selalu mikir gimana kalau papa aku menang. Kalau nanti aku pulang lagi ke dia, pasti dia marah banget ke aku nih, aku udah milih kayak gini. Tapi aku terus berdoa dan aku mendapatkan semangat dari keluarga-keluarga semua, dari pihak gereja. Itu semua mendukung aku. Dan dari situ aku mendapatkan semangat bahwa pilihan yang kamu pilih ini benar, Steph. Kamu harus tetap ke jalan ini. Akhirnya aku memilih untuk pulang ke Indonesia. Papa aku akhirnya kalah dan semua yang aku takutin itu semua hilang gitu aja. Tanpa aku sadarin itu sebenarnya gampang. Yang lu butuh itu tuh cuman percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang bekerja di sini. Percuma mau dibilang, papa kamu bisa bayar juri-juri di sini, bisa bayar hakim, bisa bayar sidang-sidang ini supaya semua kelar dan kamu pulang lagi ke dia. Tapi balik lagi, kalau Tuhan udah bekerja dan bercampur tangan, itu tidak akan ada yang mustahil. Semanusiawinya itu waktu aku umur 12 tahun ya, lu udah hidup seneng gitu, lu udah ada semuanya, lu dapet pendidikan yang bagus, lu punya teman-teman di mana-mana. Kenapa milih pulang ke Indonesia dan mulai hidup baru walaupun sama keluarga yang aku sayang banget tuh sebenarnya agak berat gitu untuk di saat umur aku yang 12 tahun. Dan aku yakin kayaknya kalau anak seumuran aku diberikan pilihan seperti itu, terutama ketika aku memiliki adik gitu, aku juga harus ngeliatin dia juga karena adik aku ngikutin kakakku aja karena aku kakaknya. Dan jujur itu sebenarnya pilihan yang sampai sekarang masih aku pikirin karena bahwasanya aku nggak milih untuk tetap pulang ke Indonesia, bisa aja aku nggak ada di sini sekarang dan tetap berdiri pada pendirian aku yang sekarang. Jadi kesimpulannya, jangan pernah takut, jangan pernah mikir ke sisi negatif dari suatu kejadian karena Tuhan itu bekerja dalam berbagai cara, bukan hanya dengan satu cara. Dan tetap setia kepada Tuhan, tetap berdiri pada pendirianmu, bahwasanya Tuhan itu ada dan Tuhan bercampur tangan. Jangan hanya menganggap bahwa orang yang penuh kuasa atau mungkin memiliki uang banyak atau kamu pikir dia adalah orang yang bisa merubah semua jalan-jalan Tuhan itu akan merubahkan apa yang kamu pikirkan. Jangan pernah mengalami hal seperti itu karena Tuhan akan membantu kamu. Itu aja sih dari aku. Semoga kesaksian yang aku berikan bisa memberkati kalian semua dan mungkin bisa belajar dari pengalaman aku. God bless you all.